Analisis Cost Volume Profit GVP. Analisis Cost Volume Profit atau GVP adalah metode untuk menganalisis bagaimana keputusan operasi dan kebutuhan pemasaran mempengaruhi laba bersih berdasarkan pemahaman tentang hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output menurut Blocher tahun 2009. Analisis Cost Volume Profit atau GVP merupakan cara untuk mengetahui bagaimana perubahan biaya variabel dan biaya tetap mempengaruhi laba perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan Cost Volume Profit atau GVP untuk melihat berapa banyak unit yang harus mereka jual untuk mencapai titik impas atau menutupi semua biaya atau mencapai margin keuntungan minimum tertentu. GVP, analisis Cost Volume Profit atau GVP digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan biaya dan volume mempengaruhi pendapatan operasional dan laba bersih perusahaan. Dalam melakukan analisis ini, ada beberapa asumsi yang dibuat antara lain: 1. Harga jual per unit adalah konstan. 2. Biaya variabel per unit adalah konstan. Ketiga, total biaya tetap adalah konstan. Keempat, semua yang diproduksi dijual. Kelima, biaya yang terpengaruh karena aktivitas berubah. Analisis Cost Volume Profit. Analisis Cost Volume Profit merupakan alat bantu untuk memahami hubungan timbal balik antara biaya, volume, dan laba dalam organisasi dengan memfokuskan pada interaksi antara 5 elemen menurut Garrison dan kawan-kawan tahun 2006, yaitu harga produk, kedua volume atau tingkat aktivitas, ketiga biaya variabel per unit, keempat total biaya tetap, kelima buah dan produk yang dijual. Komponen Cost Volume Profit Analysis atau GVP ada beberapa komponen berbeda yang secara bersamaan membentuk analisis Cost Volume Profit. Komponen-komponen ini melibatkan berbagai perhitungan dan rasio yang akan diuraikan secara lebih rinci selanjutnya. Komponen utama dari analisis GVP adalah 1. Contribution Margin Ratio and Variable Expense Ratio. Kedua, Break-Even Point. Ketiga, Margin of Safety. Contribution Margin. Margin kontribusi merupakan salah satu antara pendapatan atau penjualan dengan biaya variabel atau variable cost. Margin kontribusi akan digunakan untuk menutupi biaya tetap itu atau fixed cost dan laba perusahaan. Dan margin kontribusi ini terdapat dua hal penting yang harus menjadi bahan perhatian. Yang pertama adalah biaya harus dapat dipisahkan antara biaya variabel dan biaya tetap. Dan yang kedua, untuk kepentingan manajemen, laporan yang dijadikan tidak mengikuti syarat penyajian menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam laporan laba rugi dengan pendekatan contribution margin atau margin kontribusi, semua biaya dikelompokkan berdasarkan perilakunya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Contribution margin sama dengan pendapatan penjualan dikurang total biaya variabel. Rumus itu merupakan rumus yang dapat digunakan sebagai penghitung rasio margin kontribusi, namun untuk mendapatkannya hasil dalam persentase dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu contribution margin ratio sama dengan contribution margin dibagi pendapatan penjualan. Analisis break-even point atau titik impas. Analisis impas atau break-even point merupakan satu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba. Dengan kata lain, labanya sama dengan nol. Dalam analisis ini, break-even point memerlukan informasi mengenai penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Analisis titik impas adalah titik di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan, sehingga perusahaan tidak memperoleh laba atau menderita kerugian. Dengan kata lain, unit yang dijual di atas titik impas akan menghasilkan laba. Titik impas ini dapat dinyatakan dalam satuan unit produk dan satuan mata uang. Analisis break-even point digunakan untuk 1. Mengetahui jumlah penjualan minimum yang dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kedua, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Yang ketiga, mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Keempat, mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Pendekatan margin kontribusi
sebenarnya merupakan pengembangan dari pendekatan persamaan khususnya pada bagian terletak pada pembagiannya. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung titik impas dan menggunakan pendekatan margin kontribusi adalah sebagai berikut, di mana BEP atau biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi. BP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Selanjutnya adalah pendekatan grafik. Grafik cost volume profit dalam break-even point merupakan grafik yang di dalamnya menggambarkan hubungan antara cost volume dan profit dengan menghubungkan garis total biaya pada satu grafik yang sama. Penting untuk membedakan dan memisahkan dua garis tersebut untuk melihat gambaran hubungan yang lebih jelas. Maka nantinya akan terlihat di mana titik-titik impas unit dari rupiah. Dalam pendekatan grafik, langkah pertama adalah membuat persamaan fungsi garis. Berdasarkan contoh di atas, akan dibahas sebagai berikut. Fungsi pendapatan sama dengan sales, fungsi variable cost sama dengan VC, fungsi biaya tetap sama dengan FC, fungsi total biaya sama dengan TC. Margin of safety atau MOS. Margin of safety atau margin keamanan adalah selisih antara rencana penjualan dalam unit atau satuan uang dengan impas dalam unit atau satuan uang penjualan. Margin of safety memberikan informasi tentang seberapa jauh relasi penjualan dapat diturun dan rencana penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Penurunan realisasi penjualan dari persamaan margin of safety, yaitu margin of safety dikurang penjualan aktual atau yang dianggarkan penjualan pada BEP. Margin of safety juga dinyatakan dalam bentuk rasio atau persentase yang dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Rasio margin of safety dalam kurung anggaran penjualan dikurang penjualan pada BEP dibagi anggaran penjualan. Persentase margin of safety dibagi penjualan aktual atau yang dianggarkan dikali 100. D. Asumsi dalam analisis cost volume profit. Dalam persamaan-persamaan yang telah dibahas di atas ada beberapa asumsi yang penting yang perlu diketahui. Menurut Made tahun 2019, yaitu satu, fungsi biaya dan pendapatan adalah linear. Fungsi pendapatan dan biaya harus tetap konstan selama tentang waktu tertentu. Namun faktanya fungsi-fungsi tersebut seringkali tidak bersifat linear yang mana dapat membentuk grup atau bahkan bertahap, sehingga perusahaan sebaiknya mempertimbangkan berbagai kemungkinan tentang penjualan dan produksi karena jika tentang relevan telah diidentifikasi, maka hubungan biaya dan harga jual diasumsikan telah diketahui dan bersifat konstan. Dua, harga dan biaya dapat diketahui dengan pasti. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada suatu variabel, maka akan berdampak pada hal lainnya. Namun, ada kenyataannya perubahan jarang dapat mengetahui dengan pasti atas harga, biaya variabel, dan biaya tetap. 3. Produksi sama dengan penjualan, bahwa unit yang diproduksi seluruhnya terjual dalam satu periode sebelumnya dipertimbangkan dalam pada analisis cost volume profit di periode berjalan tidak. 4. Bauran penjualan yang bersifat konstan. Ketika perusahaan memproduksi produk gagal, bauran penjualan yang terjadi akan bersifat konstan, namun tidak jika produk yang diproduksi adalah banyak. Pada praktiknya akan susah memprediksi bauran penjualan yang konstan jika produk yang produksinya adalah banyak. Terima kasih.